Pemirsa, Masyumi, partai yang pernah berjaya di era Orde Lama kembali dideklarasikan bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Iya, tokoh-tokoh koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI hadir dalam acara tersebut. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kembali Sabtu kemarin dideklarasikan di Gedung Dewan Dakwah Jakarta. Deklarasi bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Deklarasi dihadiri sejumlah petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Turut hadir pendiri Partai Umat, Amin Rais, yang menyatakan siap bergabung jika Masyumi bisa lebih besar dari Partai Umat. Upaya untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019 ya. Dari awal bulan Juli. Jadi kita setelah mempertimbangkan banyak hal, kita berkesimpulan sesungguhnya umat Islam memerlukan sebuah partai politik yang kuat. Ketua Panitia Persiapan Pendirian Partai Masyumi, Mas Risi Tanggang, mengaku kepanitiaan juga sudah terbentuk di 29 provinsi, bahkan hingga kabupaten kota. Berasal dari organisasi Islam, Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Pasalnya, sejumlah pengurus menyokong pemberontakan PRRI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pilkada, pemirsa, calon wali kota dan wakil wali kota Medan Sabtu kemarin beradu dalam debat publik. KPU Medan mengusung tema khusus tentang penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan narkoba. Nomor urut 1 Bapak Ayar Nustion dan Bapak Debat digelar di salah satu hotel di Medan dan disiarkan oleh iNews. Jumlah penonton debat dibatasi karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dengan tema debat menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah, serta penanganan dan penanggulangan virus COVID-19 dan narkoba, dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan saling mengadu visi misi untuk 5 tahun ke depan. Pasangan nomor urut 1 Ahyar Salman mengusung 5 visi untuk warga Medan. Warga kota Medan yang kami cintai. Sementara pasangan nomor urut 2 Bobi Aulia menyampaikan kolaborasi Medan Berkah untuk 5 tahun mendatang. Kolaborasi Medan Berkah. Kami memiliki 5 misi. 1. Medan berkarakter. Kota Medan sesungguhnya adalah kota yang multikultural, multi agama. Semua suku bangsa yang ada di sini hidup saling menghormati, hidup secara damai. Kolaborasi Medan Berkah menghasilkan visi mewujudkan masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif, di mana keberkahan ini bisa kita capai melalui pembangunan kota yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat kota Medan tanpa korupsi dan pungli di dalamnya. Kemajuan kota berdasarkan sumber daya manusia. KPU Kota Medan menghadirkan 5 panelis dari akademisi dan profesional. Debat pilkada digelar sebanyak 3 kali hingga 9 Desember mendatang. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, generasi milenial diharapkan bisa berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Perkembangan teknologi informasi bisa dimanfaatkan milenial mengetahui visi dan misi dan rekam jejak calon kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal sebentar lagi. Keikutsertaan kaum milenial diharapkan turut mensukseskan pemilihan kepala daerah. GP Ansor Kabupaten Kota Waringin mengajak kaum milenial aktif berpartisipasi dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dalam talkshow bersama KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan pengurus KNPI Kota Waringin Timur, generasi milenial bisa berperan dalam Pilkada serentak. Perkembangan teknologi informasi, generasi milenial melek politik dan mengetahui visi misi serta rekam jejak calon kepala daerah. Bisa mengikuti, bisa melihat ya bagaimana sih proses demokrasi di kabupaten kita ini ya. Tentunya melalui pemuda-pemuda yang hadir nanti pada talkshow kita pada hari ini. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Timur diikuti 4 pasangan calon bupati, wakil bupati. Mereka akan bertaruh pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, razia tertib masker kembali diwarnai protes warga yang kedapatan melepas maskernya di kawasan Roksi, Gambir, Jakarta Pusat. Meski pelanggar bisa menunjukkan maskernya, namun petugas tetap memberikan sanksi sosial karena tidak memakai masker saat berada di tempat umum. Pengendara motor ini diberhentikan petugas Satpol PP setelah kedapatan berkendara tanpa memakai masker di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Meski protes keras dan merasa membawa masker, namun petugas tetap mendata dan memberi sanksi sosial karena yang bersangkutan tidak pakai masker. Dalam razia masker ini, warga yang terjaring langsung diberikan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum. Sementara itu, pemirsa, puluhan orang pengendara kendaraan terjaring razia masker oleh petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Razia masker sengaja digelar di sekitar kawasan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari klaster pondok pesantren. Di Bantul, petugas kabupaten merazia masker di kawasan pondok pesantren. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kawasan Ponpes usai munculnya klaster baru COVID-19 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Warga dan pengguna jalan yang tidak memakai masker dibawa ke halaman kantor Kecamatan Mantri Jeron untuk didata dan menjalani hukuman sosial berupa push-up maupun menyapu jalan. Banyaknya pelanggar dalam razia masker ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dari paparan virus COVID-19. Informasi bahwa klaster di pondok pesantren sampai 190 atau 195, maka kami ditugaskan untuk didekatkan di pondok pesantren. Harapannya supaya bisa menekan lajunya penularan COVID. Petugas juga akan gencar merazia masker di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan agar lebih mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ratusan santri di pesantren Al-Bayan Sukabumi dan Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta positif COVID-19. Mereka diisolasi untuk cegah penularan. ...212 santri Pondok Pesantren Al-Bayan di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat diisolasi karena positif COVID-19. Mencegah penularan, seluruh ruangan pesantren diberikan disinfektan. Satgas COVID-19 juga terus melacak persebaran untuk memutus rantai COVID-19. Para santri Sabtu kemarin menjalani swab kedua. Santri yang hasilnya negatif akan dipulangkan agar tak tertular, sementara yang positif langsung diisolasi di asrama. Sudah beberapa pesantren yang tatap muka semenjak pertengahan tahun ini. Jadi memang mungkin hari inilah baru kelihatan ada yang positif, kemudian juga dengan kasus-kasus penolakan pemulasaraan jenazah dan lain-lain. Nah, hari ini pertama itu yang dilakukan kami Satgas, kemudian juga penanganan langsung testing, tracing dan tracking itu langsung oleh puskesmas wilayah sesuai dengan pesantren itu di mana berada itu. Yogyakarta, 192 santri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak juga terpapar COVID-19. Mereka sudah diisolasi mandiri di salah satu gedung komplek Pondok Pesantren. Satgas COVID-19 juga membangun shelter tak jauh dari pesantren untuk isolasi. Pondok pesantren kini menjalani lockdown selama 14 hari untuk mencegah penularan. Ya memang segera dengan resiko, tapi kan pemerintah Kabupaten Bantul memilih seperti pemerintah yang lain, katakanlah DKI, Jawa Barat, memilih bahwa segera kita temukan dan kita isolasi daripada kemudian kita membiarkan dan tidak tahu petanya seperti apa. Banyaknya pesantren yang sudah terapkan pendidikan tatap muka kembali membuka peluang penularan. Pemerintah mengimbau para santri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar untuk mencegah penularan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 7 orang yang diduga menyebarkan video hoax jenazah pasien COVID-19 yang matanya hilang di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang pengunggah pertama video hoax tersebut. Satuan Reskrim Polres Probolinggo, Jawa Timur menangkap 7 orang yang menyebarkan video hoax pasien COVID-19 meninggal dengan mata hilang di media sosial. Polisi masih meminta keterangan 7 pelaku tersebut yang masih berstatus sebagai saksi. Mereka diduga menyebarkan video hoax tersebut di media sosial dan status WhatsApp sehingga membuat resah masyarakat. Pelaku utama sementara ini belum kami dapatkan, namun kami masih berusaha. Kami akan berusaha dari pengupload video pertama maupun yang menambah narasi. Sebelumnya Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo menyanggah informasi yang ada di dalam video tersebut. Mata jenazah yang sebelumnya dinyatakan hilang tidak benar. Pasien tersebut memiliki penyakit pengorbit sebelum COVID-19 yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak pasien. Apa yang ya luar biasa lah ya, kata-katanya kurang sopan. Ini membuat kita agak ngeri juga sampai dicongkel itu ya. Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo juga meminta polisi memproses hukum pelaku karena perbuatannya meresahkan masyarakat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali berita-berita menarik di iNews Pagi, seperti kebakaran hanguskan puluhan rumah di Cideng, Jakarta Pusat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.